Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam doa pagi. Sebelum kita mulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Setelah semalam kami tidur, pagi ini Tuhan memberi hidup yang baru bagi kami. Kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan tuntun langkah hidup kami dengan firman Tuhan. Ajarlah kami memahami firman-Mu dan pakailah hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 188 bait 1 dan 2. Tiap langkahku bersama Saudara JJ dan Bapak Octavianus Eman. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku terus sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 8 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkannya, dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, ketika saya mencari-cari buku, saya menemukan buku yang sudah sangat lama. Buku tulisan Pendeta Samgosana yang berjudul Apa Tujuan Hidup Kita. Ketika membaca judul buku ini, saya jadi teringat dengan perjalanan umat Israel ketika mereka menempuh perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kalimat awal yang ditulis oleh Pendeta Samgosana adalah sebuah pertanyaan. Apa tujuan hidup kita? Sahabat, apakah kita pernah menanyakan hal yang sama seperti pertanyaan Pendeta Samgosana? Kadang perjalanan hidup kita jalani mengalir begitu saja. Apa yang kita sangka tujuan hidup ternyata itu bukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita ingat ketika masih kecil kita ditanya orang tua, om atau tante. Kalau sudah besar mau jadi apa? Atau cita-citanya nanti mau jadi apa? Itu adalah pertanyaan tentang apa tujuan hidup kita. Seumpama jawaban kita adalah mau jadi dokter. Setelah jadi dokter, mau apa? Apakah kalau sudah jadi dokter, kita berhenti sampai di situ karena kita merasa tujuan sudah tercapai? Atau kalau ditanyakan lagi, setelah jadi dokter mau apa? Mungkin jawabannya, mau jadi dokter yang terkenal, laris, biar banyak uang. Tapi pertanyaan masih ada lagi. Kalau sudah punya banyak uang, mau apa? Sahabat, mengapa pertanyaan tidak pernah habis? Karena seringkali belum sampai pada tujuan akhir hidup kita. Sahabat, kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian sebenarnya ingin menggambarkan sebuah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup saya dan sahabat semua. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu adalah sebuah gambaran kebahagiaan hidup yang akan dialami oleh umat Israel ketika mereka nanti sampai di tempat tujuan itu. Bagian ayat yang kita baca adalah sebuah review perjalanan umat Israel ketika mereka hampir memasuki tanah perjanjian. Umat Israel diingatkan kembali bahwa mereka telah menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu mereka mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Ada persoalan hidup, ada tantangan hidup. Dan mereka mengalami macam-macam. Mengalami kekurangan makanan, mengalami kekurangan air, dan mengalami berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Namun dalam perjalanan itu Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menolong mereka. Bukankah sebenarnya perjalanan hidup kita juga menuju ke tanah perjanjian yang kekal? Sahabat, sekarang ini kita masih berada di tengah padang gurun kehidupan. Kita menjadi musafir yang menempuh perjalanan hidup pada masa sekarang. Dr. E.J. Cairns memperlihatkan dua tantangan hidup dalam padang gurun kehidupan yang sedang kita jalani ini. Yaitu yang pertama adalah penderitaan atau kesusahan hidup. Penderitaan atau kesusahan hidup seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Orang yang menderita mengalami godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bisa melakukan kejahatan hingga bisa meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengalami penderitaan atau kesusahan hidup akhirnya melakukan segala cara agar lepas dari kesusahannya. Misalnya dengan mencuri, dengan menipu, merampok, dan berbagai hal yang lain. Tindakan seperti itu tentu akan menghambat perjalanan menuju ke tanah perjanjian kekal. Itulah sebabnya tidak semua umat Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa, pemimpin bangsa Israel, tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian.
Yang kedua adalah kemakmuran. Kemakmuran pun juga bisa menjadi godaan bagi banyak orang. Kemakmuran bisa membuat orang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena seolah semua hal bisa dimiliki dengan kekayaan yang dia punya. Karena itu, kemakmuran bisa menjadi godaan untuk tidak menyandarkan diri kepada Tuhan, melainkan mengandalkan kepada diri sendiri, karena sudah merasa mampu melakukan segala-galanya. Sahabat, dalam perjalanan hidup menuju ke tanah perjanjian kekal, kita harus selalu mewaspadai penderitaan atau kesusahan hidup dan kemakmuran. Keduanya bisa menjadi penghambat perjalanan hidup kita menuju ke tanah perjanjian kekal. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan makmur, kita harus selalu menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah lah yang menolong dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Kita harus tetap setia mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita bisa melewati perjalanan di padang gurun kehidupan ini sampai kita nanti tiba di tanah perjanjian kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami di tengah padang gurun kehidupan masa kini. Kami sadar ada banyak tantangan hidup di hadapan kami. Karena itu tolonglah kami agar selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup kami bisa mencapai tujuan akhir kami, yaitu tanah perjanjian kekal yang Tuhan telah sediakan. Ya Bapa, saat ini kami masih terus berdoa untuk situasi dunia yang masih dalam masa pandemi. Mohon Tuhan ikut campur tangan untuk menolong, memberi kesembuhan buat yang sakit, dan menolong para dokter, para tenaga medis yang mengobati mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati para pimpinan bangsa Indonesia dan semua pemangku kepentingan bangsa Indonesia. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana untuk para pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Baik itu mengatasi masalah pandemi, ataupun masalah-masalah yang lain seperti masalah ekonomi, masalah sosial, dan berbagai masalah yang lain. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua. Berikanlah kesehatan kepada kami semua dan berkatilah pekerjaan kami. Berikanlah rezeki untuk memelihara hidup kami semua. Tolonglah kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Berikanlah hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, agar keindahan perjalanan hidup kami hari ini dapat kami nikmati di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.